Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Di dalam segala rencana Tuhan atas kehidupan kita, di dalam lembaran kehidupan kita di dunia ini, akan selalu baik adanya ketika kita mau mengikuti dan hidup di dalam rancangannya, dan bukan hanya selalu mengikuti apa yang menjadi nafsu kita. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Bijaksana, Putramu yang telah naik ke surga, menjanjikan Roh Kudus kepada para rasul. Semoga kami pun Kau limpahi rahmat Roh Kudus, agar kami Kau perkaya dengan aneka macam karunia untuk mengabdi-Mu dan melayani sesama kami di dalam persiaran hidup kami. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih, ketika kita di dalam kehidupan beriman kita mampu untuk terus membangun relasi yang mendalam, relasi yang intim dengan Tuhan, maka kita pun akan diberikan kemampuan untuk mempertahankan iman kita. Tentu kemampuan itu tidak kita dapatkan secara instan, tetapi ada kemauan, ada niat yang kuat untuk belajar, memahami, dan menghidupi apa yang kita imani. Sebagaimana yang dialami oleh Apolos, ia men-sharingkan bagaimana dia mesti membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Ia tidak pergi kemana-mana. Ia mencari sumber yang utama, sebagaimana yang tertulis dalam kitab suci, sebagaimana yang diwartakan oleh para murid dan komunitas gereja awal. Dari Apolos kita belajar bagaimana mewartakan iman kita, bukan dari sumber yang kita tidak tahu atau tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Mari, jika kita mencari kebenaran yang Allah kehendaki, bacalah, renungkanlah, refleksikanlah, dan hidupilah apa yang tertulis di sana. Apa yang disabdakan Allah bagi kita. Apa yang mesti kita ubah sebagai orang beriman. Karena iman bukanlah semacam perkuliahan yang selesai ketika kita menyelesaikan semester atau kurikulum yang diberikan. Beriman adalah sekolah hidup, di mana kita diajak untuk menghadirkan kasih seumur hidup kita, akan berakhir ketika peran kita, tugas kita di panggung kehidupan telah usai. Di dalam Injil hari ini kita diingatkan juga oleh Yesus, jangan ragu untuk meminta berkat. Jangan ragu untuk meminta sesuatu yang baik kepada Tuhan. Sebagaimana dikatakan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Mintalah, kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Ketika kita meminta, ternyata Tuhan memberikan, tetapi ada syarat di sana. Ketika kita meminta, kita juga diminta memberikan diri kita secara ikhlas kepada Tuhan. Kita membiarkan rencana Tuhan terjadi di dalam persiaran hidup kita. Dan hendaknya hidup kita selalu berusaha atau mengusahakan apa yang akan menjadi cita-cita kita di masa yang akan datang. Keputusanmu, keputusanku, keputusan kita hari ini bisa menentukan mau seperti apa masa depan kita nanti. Semoga dengan kita meminta, kita berani untuk memberi. Dengan kita menuntut Tuhan,
kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati, karena supaya kita tidak dikendalikan oleh nafsu yang ingin mengatur Tuhan. Karena Tuhan memiliki rancangan yang sungguh istimewa atas hidup kita. Rencana Tuhan selalu begitu indah di dalam waktunya. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Meminta itu tidak cukup jika tanpa sebuah usaha. Karena di dalam iman bukanlah sesuatu yang instan, tetapi ada proses yang membutuhkan ketekunan niat untuk berkembang. Beranikah kita untuk selalu berubah menjadi pribadi yang lebih baik di dalam persiaran hidup kita? Selamat berakhir pekan dan tetap mengikuti prokes yang ada. Tuhan memberkati. Amin.